Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di channel ini dengan saya sendiri, Wadi Dinaka. Buat kamu yang sudah subscribe, like, comment, and share video ini, terima kasih banyak. Dan buat kamu yang sekarang lagi sakit, kita doakan semoga mudah-mudahan sehat, kembali pulih, serta beraktivitas sedia kala dan melakukan hal-hal yang positif dengan sesama dan juga untuk diri sendiri terutama. Setelah video sebelumnya itu kita membahas tentang pendidikan, yaitu berkutat pada ujian nasional dan juga PDB ya. Sekarang kita bakal membahas tentang pajak yang akan diberlakukan terhadap sepeda atau pesepeda yang ada di Indonesia. Tapi Kementerian Perhubungan sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada pajak yang akan diberlakukan untuk pesepeda, tetapi mengatur regulasinya supaya sepeda ini punya aturan sendiri supaya tidak mengganggu pengendara yang lainnya juga gitu. Dan untuk pajak sepeda, sebelum kita bahas pajak sepeda yang akan diberlakukan atau wacana yang beredar di berbagai platform digital sosial media beberapa waktu yang lalu, kita bakal membahas dulu sepeda ya. Sepeda ya. Tahu dong sepeda ya kan? Sepeda itu salah satu kendaraan transportasi juga yang ada di dunia, terutama di Indonesia. Tapi sebelum adanya sepeda motor, itu berawal dari sepeda dulu yang di kayu, tentu. Oke. Tapi teman-teman, untuk sepeda sendiri itu sudah ada sejak masa-masa sebelum Indonesia merdeka bahkan. Dan untuk pajak sepeda sendiri itu sudah diberlakukan beberapa waktu lalu, tapi hanya tidak lama ya, beberapa tahun saja, dan diberlakukan pajak sepeda kepada pesepeda. Ya iyalah, namanya plombir ataupun juga peneng, berbentuk logam, kemudian yang diserahkan, tapi seiring berjalannya waktu berganti dengan stiker. Nah, stiker ini ditempel ke pesepedanya, ke sepedanya lah ya, masa ke orangnya. Ke sepedanya sebagai tanda legalisasi bahwa dia sudah membayar pajak. Tapi kalau misalnya dia nggak bayar pajak, otomatis tidak ada stiker, dan itu akan kalau sekarang ditilang bahwa dia belum bayar pajak. Seperti itu kira-kira dulu. Tapi seiring berjalannya waktu transportasi berkembang. Ada yang juga berganti mulai dari sepeda motor, kemudian juga sekarang sudah masuk ke sepeda listrik, bahkan sepedanya itu tenaga yang dicas dulu gitu. Kayak ada yang pakai aki, ya berbagai macam lah ya, inovasi-inovasi kreativitas yang dikembangkan di Indonesia. Untuk pajak di Indonesia sendiri itu kira-kira tahun 1990-an, 1980 sampai 1990-an itu masih diberlakukan di beberapa daerah, yaitu diantaranya Yogyakarta, kemudian juga ada di Kudus dan lain-lainnya, tapi hanya sekitaran 1980 sampai 1990-an. Ini data dari kompas.com yang saya ambil dan saya baca. Nanti akan ada slide-nya di sini. Tapi itu hanya sebentar. Nah, sekarang muncul lagi wacananya karena adanya COVID-19, sepeda mulai menjamur di Indonesia kembali. Dari segi penjualan naik drastis. Sekarang dari yang murah, sedang hingga yang mahal. Pajak sepeda di Indonesia ini sedang dikaji regulasinya, bagaimana seharusnya yang akan dilakukan terhadap aturan-aturan pesepeda supaya tidak mengganggu pengendara yang lainnya, dari sepeda motor, kemudian juga mobil, kemudian juga kereta api dan sebagainya gitu. Ini juga mengacu pada banyaknya kendaraan transportasi baru seperti kendaraan listrik, karena belum ada tuh di undang-undang yang ada sebelumnya atau yang ada sekarang. Ini disampaikan oleh Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, dan ini akan dikaji ulang dengan Polisi Republik Indonesia. Itu dia teman-teman. Untuk pajak yang diberlakukan terhadap pesepeda ada di beberapa negara juga di luaran sana. Tapi justru juga ada
ia memberikan insentif ataupun juga kayak semacam penghargaan lah ya, rewardnya yang diberikan kepada pesepeda. Belanda, kemudian juga ada Prancis, Selandia Baru, kemudian juga ada Italia. Nah, ini justru memberikan insentif tuh bagi pengendara sepeda yang mampu melakukan atau yang mengendarai sepeda untuk alat transportasinya dari tempat kerja atau dari rumah ke tempat kerja, dari tempat kerja kemudian kembali lagi ke rumahnya, atau dia mampir mungkin nggak apa-apa ya, terserah dia lah ya mau mampir atau enggak. Yang penting dia dapat insentif nantinya dari pemerintah, ada yang 0,19 euro atau 3.000 rupiahan per jaraknya per 1 kilo. Nah, berapa jauh tuh dia berjalan, otomatis dia akan dapat kali 3.000 gitu. Ada yang juga 5 dolar, bahkan ada yang 1 tahun jika dia konsisten untuk itu melakukan menggunakan sepeda selama 1 tahun konsisten dengan itu, dia dapat 10 dolar. Nah, bayangkan, ini diberlakukan terhadap Indonesia bukan pajak tapi insentif. Mungkin akan mengurangi kemacetan yang menjadi permasalahan di Indonesia sekarang ya, khususnya juga di kota-kota besar seperti Jakarta, yang selama ini memikirkan bahwa gimana ya cara menghilangkan macet ini atau mengurangi macet ini. Kalau kamu pakai sepeda selama 1 bulan dengan tidak memakai kendaraan transportasi lainnya, kamu akan dapat 10.000 rupiah per kilometernya. Ini perspektif saya terhadap suatu hal seperti biasa. Video sebelumnya sampai video-video selanjutnya. Jika kamu misalnya pengen saya bahas sesuatu topik, dan topik itu sedang hangat ataupun juga tidak, silakan kamu isi di kolom komentar. Isi di kolom komentar dan saya coba nantinya bahas ya. Atau kalau kamu pengen saya bikin konten apapun nantinya, kalau misalnya oke, nanti saya coba bikin konten itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Tapi itu pandangan saya, perspektif saya terhadap sesuatu hal yang sekarang berkaitan dengan pajak yang akan diberlakukan pesepeda. Itu yang beredar di sosial media beberapa waktu belakangan ini. Ada yaitu wacana untuk mengatur regulasinya, bagaimana sepeda ini tetap bisa berjalan, tapi juga bisa berdampingan dengan kendaraan lainnya dan tidak mengganggu sama sekali gitu. Karena menjamur banget sekarang sepeda, mulai dari anak-anak, kemudian juga keluarga, orang dewasa, bahkan orang yang sudah bekerja juga. Sekarang semakin menjamur, bukan berarti sebelumnya tidak ada, tetapi ada. Sekarang lebih lagi meningkat dan drastis tingkatannya itu. Dan saya sebenarnya kesel, saya boleh jujur nih. Saya kesel, kenapa? Karena dulu waktu saya kecil gitu, dimana saya jalan kaki kemana-mana ataupun juga naik angkot gitu ya, orang-orang punya sepeda, akhirnya saya punya keinginan untuk beli sepeda. Setelah punya sepeda, orang-orang naik motor, beli motor, akhirnya saya punya keinginan untuk beli motor. Setelah saya punya motor, kemudian jauh sih jaraknya, tidak segampang itu Ferguson. Akhirnya orang punya mobil. Setelah orang punya mobil dan saya belum punya mobil sampai saat ini, orang balik lagi tuh ke sepeda. Saya kan capek ya. Kenapa harus seperti itu? Kalau misalnya orang balik lagi, ya udah ngapain beli sepeda motor, ngapain beli mobil gitu. Beli sepeda aja. Toh kalau misalnya naik mobil bisa naik taksi online ataupun juga nebeng teman gitu. Kalau dibolehin. Itu dia teman-teman, channel ini mudah-mudahan semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Terima kasih, itu dari saya, dan mudah-mudahan topik-topik selanjutnya akan membahagiakan kita dengan mungkin salah satunya akan diberlakukan insentif untuk para jomblo. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.